Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali kepada para siswa-siswiku yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan Pak Kris yang mengajar mata pelajaran atau bidang studi sejarah Indonesia. Hari ini adalah minggu keempat kalian bertemu dengan Pak Kris, di mana pada minggu ketiga kemarin kalian telah mendengarkan video ketiga dari Pak Kris, dan saya minta untuk mengerjakan yang betul adalah halaman 8 dan halaman 17. Jadi bukan halaman 7 ya. Yang betul adalah halaman 8 dan halaman 17. Baik, kepada para siswa semuanya, minggu keempat ini kita bertemu kembali dengan Pak Kris, yaitu dengan tema corak hunian. Corak hunian manusia pada masa praaksara. Nanti kita lanjutkan dengan sistem kepercayaannya, termasuk teknologinya. Jadi nanti kalau sudah saya terangkan, disimak baik-baik, dan bab 1 saya anggap sudah selesai. Bab 1 sudah saya anggap sudah selesai. Nanti setelah video ini berakhir, nanti dikerjakan lagi soal-soalnya yang terdapat pada halaman 33, sekali halaman 33, halaman 53, dan halaman 67. Jadi soal-soal dibaca, ditulis, ya, kemudian dijawab. Bisa dengan kerja kelompok dan juga bisa dengan browsing di internet. Tidak masalah. Yang penting nanti kita setelah pertemuan luring, pertemuan tatap muka, nanti dikumpulkan semua. Dan ingat ya, pada proses pembelajaran kalian semuanya harus seragam, selalu memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, physical distancing, termasuk jangan sampai melakukan kerumunan. Dan juga tolong absennya jangan lupa. Setiap Bapak Ibu guru pasti mengingatkan perihal mengenai absensi. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pola hunian pada manusia purba pada zaman praaksara itu dibedakan menjadi 2, yaitu manusia yang berdomisili menetap dan berpindah-pindah. Jadi kalau yang namanya berpindah-pindah ini langsung kita sebut nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Jadi karena apa? Karena dunianya masih luas, lingkungannya masih sangat luas sekali. Dan pada waktu itu yang namanya manusia itu masih langka, masih jarang. Jadi umpamanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekiranya makanan di situ sudah habis, kemudian berpindah di tempat yang lain. Jadi lahannya luas. Karena apa? Karena manusianya masih langka. Nah kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaannya orang tempo dulu ya berburu. Berburu itu mencari binatang-binatang
buas, binatang-binatang yang lain yang nanti dipakai sebagai bahan untuk dimakan, berburu. Jadi berburu itu merupakan suatu budaya yang sudah sangat lama sekali, yang sampai saat ini orang itu masih melaksanakan. Jadi orang kalau punya hobi berburu, bisa mencari burung, ya, kemudian mencari binatang-binatang buas di sebuah hutan, ya, kemudian mencari binatang-binatang yang lain. Ya. Jadi yang namanya binatang itu memang tempo dulu menjadi sumber makanan manusia. Nah, di samping berburu, itu nanti mata pencarian orang pada masa praaksara, pada manusia purba tempo dulu adalah meramu. Jadi satu berburu, kemudian yang kedua meramu. Yang namanya meramu itu adalah mencari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang nanti juga dimakan. Namanya tanaman ketela, ya. Kemudian tanaman mungkin sayur-sayuran, ya. Kemudian tanaman-tanaman apa saja, ya, itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan, termasuk juga bahan obat. Jadi tanaman yang sebagai sumber makanan dan juga tanaman yang menjadi sumber obat, meskipun orang tempo dulu belum tahu kalau tanaman itu bisa menjadi obat. Sampai sekarang pun ya, sudah dikembangkan, ya, melalui Herbalife, itu tanaman-tanaman obat yang bersumber dari herbal. Ini karena kemajuan zaman. Nah, apa yang saya katakan tadi, ya, berpindah-pindah tempat, mata pencarian berburu dan meramu, itu lasing disebut dengan food gathering, ya, food gathering. Lah apakah ada istilah lain? Ada. Nanti pada masa bercocok tanam, jadi dibedakan jadi dua nanti, ya. Tadi berburu, meramu, dan sekarang adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam itu sering nanti disebut dengan masa fase food producing. Di fase food producing, ya. Artinya apa? Food itu makanan, producing itu memproduk, menghasilkan. Jadi orang-orang pada masa dulu ini sudah mulai mengenal menghasilkan sebuah produk. Artinya apa? Memasak sudah bisa. Memasak menggunakan bahan api sudah bisa. Di memasak, ya, mencari makanan, ya. Dan pada saat ini manusia tempo ini sudah bertempat tinggal menetap, sudah berdomisili menetap. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, kalau tempo dulu manusia ini cenderung untuk berdomisili di daerah aliran sungai, pada perkembangannya nanti yang namanya manusia praaksara juga berdomisili di daerah pantai. Di daerah pantai. Di daerah pantai, mengapa kok di daerah pantai? Di situ banyak air, banyak ikan, banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman hias, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa dibuktikan nanti dari penelitian dari seorang ahli arkeologi, ya, termasuk nanti juga ahli sejarah, yaitu yang bernama
Van Stijn-Kallenfels. Jadi Van Stijn-Kallenfels ini seorang peneliti pada masa praaksara, terutama nanti meneliti apa yang disebut dengan bukit sampah. Bukit sampah, atau dalam bahasa istilahnya ini ada Kjøkkenmodinger. Kjøkkenmodinger ini berasal dari bahasa Denmark, bukit sampah. Nah, dari penelitian Van Stijn-Kallenfels inilah menyimpulkan bahwa manusia praaksara tempo dulu juga berdomisili di daerah pantai. Nah, di samping di daerah pantai, pola huniannya sesuai dengan temanya tadi, yaitu ternyata manusia praaksara, manusia purba tempo dulu juga berdomisili di daerah gua-gua, di daerah gua. Sering kalian mengunjungi gua ke Pacitan ya, ada apa yang disebut dengan stalaktit, kemudian ada apa yang disebut dengan stalagmit. Nah, ternyata gua ini juga menjadi pola hunian. Hal ini juga bisa dibuktikan dari penelitian Van Stijn-Kallenfels lagi. Dan ini ada nanti apa yang disebut dengan Ebrijsausrus, ya, Ebrijsausrus, ya. Di Ebrijsausrus ini manusia yang berdomisili di gua, yang kebetulan di gua ini ada sebuah lukisannya, ada sebuah reliefnya. Nah, akhirnya peneliti tadi menyimpulkan bahwa di gua itu juga menjadi pola hunian manusia. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, berbicara perihal mengenai sejarah memang tidak bisa lepas dari para peneliti tempo dulu, ya. Ada Ido Bois, ya. Ada Dr. Van Koningswald, kemudian ada Dr. Van Stijn-Kallenfels. Dari tiga peneliti, dari banyak orang peneliti sejarah, itu nanti yang disebut sebagai bapak prasejarah Indonesia adalah Van Koningsveld, ya. Van Koningsveld itu yang dijuluki sebagai bapak prasejarah. Nah, mengapa demikian? Nanti ada di pertanyaan di dalam buku. Tolong argumentasinya yang ilmiah, yang rasional, yang berkembang. Sekarang ini anak dituntut untuk berpikir high order thinking skill. Jadi jangan hanya berpikir jangka pendek saja, berpikir yang jangka panjang, yaitu high order thinking skill atau yang sering disebut dengan HOT. Termasuk soal-soalnya nanti juga soal-soal HOT, ya. Suka memecahkan pada problem-problem yang bersifat problem yang kelas tinggi, high order problem skill, HOPS. Nanti temannya yang satu high order solution skill. Nah, ini anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Kemudian sistem kepercayaannya. Ternyata orang tempo dulu itu sudah punya satu kepercayaan, ya. Walaupun belum bisa disebut sebagai sebuah agama. Kepercayaannya ya masih kepercayaan kuno. Kepercayaannya ya masih kepercayaan klasik. Mungkin di SMP kalian telah mengenal apa itu animisme. Animisme, apa itu dinamisme, kemudian yang ketiga apa itu totemisme, dan apa itu yang disebut dengan feteisme. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, animisme itu adalah percaya pada roh yang sudah meninggal, percaya pada makhluk hidup, ya, yang sudah meninggal itu mempunyai roh. Bisa saja manusia, ya. Bisa saja binatang,
Makanya tidak mustahil ya perkembangan era sekarang itu binatang meninggal saja kadang-kadang masih dihormati. Karena apa? Terinspirasi pada masa sistem kepercayaan pada tempo dulu. Termasuk manusia itu kalau meninggal, dan pada masa ini juga sudah mulai mengenal penguburan mayat. Penguburan mayat. Di penguburan mayat ini sudah mulai dikenal pada masa ini, ya. Termasuk kemarin sudah saya terangkan pada masa megalitikum, ya, ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ya, dan lain sebagainya. Jadi mayat sudah mulai dikubur, termasuk kalau pada masa animisme ini yang namanya mayat yang sudah meninggal itu kadang-kadang barang-barang yang menjadi kesukaannya itu ikut dikuburkan. Ini karena kepercayaan animisme. Nah kalau sekarang ya, sudah mulai hilang. Kalau sekarang ini sudah mulai pudar, karena nanti masuknya agama Islam itu hal semacam itu tidak diyakini. Nah, ini yang namanya animisme. Kemudian yang kedua dinamisme. Dinamisme itu percaya pada benda besar itu mempunyai kekuatan gaib. Nah, misalkan batu besar. Kemudian yang kedua pohon besar, kemudian jembatan besar, ya. Kemudian sungai besar. Ya. Jadi orang-orang tempo dulu masih mempercayai seperti itu. Makanya tidak mustahil kalau kadang-kadang ya, kita jumpai sesajian-sesajian yang berada di batu besar, di pohon besar, di jembatan besar. Atau mungkin kadang-kadang orang yang masih kuno itu di rumahnya saja kadang-kadang masih dikasih sesaji. Nah, hal yang demikian ini tentu ini kaitannya pada masyarakat warga tempo dulu. Ini hanya sekedar sebagai pengetahuan. Kalau kalian sudah mulai tidak percaya ya nggak masalah, ya itu biasa. Ya, yang namanya zaman terus berkembang dan berubah terus. Kemudian yang ketiga apa yang disebut dengan feteisme. Feteisme itu percaya pada benda-benda kecil, punya gaib, kekuatan gaib juga, api, ya. Kemudian mungkin kalung, mungkin gelang, atau alat-alat perhiasan yang lain. Kemudian totemisme itu percaya kepada binatang, bahwa binatang itu dianggap suci. Orang India ini masih menganggap sapi itu binatang suci, maka dilarang disembelih. Beda dengan Indonesia, sapi kita jadikan sebagai korban. Ya. 4 sistem kepercayaan ini juga sudah ada di dalam buku. Nah, tolong tadi soal-soal halaman 33, 53 dan 67 dikerjakan semua. Nah, pokoknya soal-soal yang ada di dalam buku tolong semuanya dikerjakan. Baik anak-anakku yang sekalian, kemudian mengenai teknologinya. Meskipun ya, pola hidupnya masih sangat sederhana, pola pikirannya masih sangat sederhana, tapi ternyata orang tempo dulu juga sudah punya teknologi yang berkembang saat itu. Ya, termasuk penemuan api, nah, itu termasuk teknologi yang berkembang pada saat itu. Kemudian seni arsitektur, ya, penataan ruang dalam pembuatan rumah, baik itu di gua-gua, di pantai atau di aliran sungai, ini sudah mulai dikenal
manusia tempo dulu. Ya, penataan ruang, pengaturan ruang dan ukurannya. Nah, kalau ilmu sekarang sering disebut dengan ilmu arsitektur. Termasuk juga orang tempo dulu ini sudah bisa membuat karya-karya seni, baik yang sifatnya artefak ataupun karya-karya seni yang lain. Biasanya termasuk karya-karya produk untuk mengolah bahan makanan. Oke. Anak-anakku sekalian, masa teknologi penguasaan manusia tempo dulu ini disebut juga dengan masa perundagian. Masa perundagian. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa itu masa perundagian? Masa di mana manusia praksara sudah mulai mengenal teknologi. Tekniknya pun juga sudah dikenal, yaitu apa yang disebut dengan teknik Gero-Bergier dan teknik Di Volvo. Ini juga ada di dalam buku. Intinya membuat sebuah barang itu tekniknya mengeluruh, yaitu teknik nyetak atau teknik ngemol. Nah, dua teknik inilah nanti yang mengilhami karya seni sampai sekarang ini. Ya, anak-anakku sekalian, kalian berdomisili di Klaten, terutama di daerah Kecamatan Bayat. Nah, ini ada mungkin siswa yang domisilinya di Bayat. Ya. Di sana ada teknik kriya keramik, ya, pembuatan gerabah, terutama alat-alat rumah tangga. Nah, ini terinspirasi oleh teknik pada masa praaksara ini. Kemudian kalau Anda bermain di Jogja, di Kasongan, ya, di sana juga tempat memproduksi gerabah, termasuk juga tempat jual beli. Bahkan banyak pelancong-pelancong asing, ya, turis-turis asing, ya, ini yang banyak datang di Kasongan. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, ya, dua teknik inilah yang menginspirasi karya-karya seni. Termasuk kalian ini juga harus punya keterampilan yang lain. Walaupun jurusanmu itu di sekolah kita cuma 5 jurusan, tapi tolong cari keterampilan yang lain. Karena apa? Ilmu keterampilan ini adalah ilmu yang banyak mendatangkan uang. Belajar sendiri secara otodidak, ya. Kira-kira bakatnya itu apa? Kalau bakatnya ke seni lukis, itu biasanya nanti ke karya-karya seni dia terampil. Tangannya harus terampil. Anak-anakku sekalian, di samping tanah liat, tanah biasa, nanti juga ada perkembangan teknologi berikutnya pada masa praaksara, adalah teknik dengan pembuatan dengan teknik bahan tembaga, ya, tembaga, sekali lagi tembaga. Ada perunggu, ya, ada besi, ya. Termasuk nanti banyak karya-karya orang tempo dulu. Apa itu yang disebut dengan nekara, apa itu yang disebut kapak corong, termasuk alat-alat perhiasan, kalung, ali-ali, suweng, ya. Jadi itu pada masa tempo dulu juga sudah ada. Termasuk kalian kalau bermain ke Jogja, di daerah kota gede, nah ini banyak kita jumpai mengenai alat-alat perhiasan, baik itu yang terbuat dari emas, dari tembaga, dari timah, ya, termasuk orang-orangnya di sana di kota gede ini sebagai orang yang sering jadi narasumber dalam pembuatan seni yang terbuat dari logam. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai,
Sekian saja apa yang bisa saya sampaikan, ya. Pola hunian pada masa praaksara, sistem kepercayaan, dan teknologinya. Sekian saja. Sekali lagi kepada para siswa semuanya, kerjakan halaman 33, 53, 67 di buku tulis saja. Dan saya yakin Pak Kris belum bisa ketemu dengan kalian. Pak Kris belum bisa bertemu dengan kalian. Walaupun belum bisa ketemu, saya yakin Anda adalah anak yang baik. Saya yakin kalian adalah siswa yang baik. Walaupun hanya bertemu melalui virtual, kalian tetap mengerjakan. Sekali lagi, kerjakan, kerjakan, dan kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.